Halo sahabat GKI, kembali kita berjumpa di program Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Yosua Agung Nugroho Hadiwisodo, Pendeta GKI dengan basis jemaat GKI Pekalongan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mempelajari kebenaran firman-Mu. Maka Roh Kudus tuntun kami agar kami boleh mengerti serta melihara firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam Kristus kami sambut sabda-Mu. Amin. Sahabat GKI, perenungan kita hari ini bertemakan kebesaran Allah di atas badai, yang didasari dari Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara bisa membaca secara lengkap di rumah masing-masing. Izinkan saya untuk membaca dua nas terakhir, ayat 10 dan 11, berbunyi demikian. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sahabat GKI mungkin pernah mendengar air terjun Mada Karipura. Itu adalah sebuah air terjun di kawasan Probolinggo yang cukup terkenal. Biasanya orang ke sana pada saat mereka seputar berkunjung juga ke kawasan wisata Bromo. Saya dan keluarga beberapa kali datang ke air terjun itu. Yang terakhir kali seputaran saya usia SMP atau SMA. Sudah lama sekali. Tapi peristiwa kami ke sana itu menjadi sangat berkesan. Karena di sana kami terjebak banjir bandang yang sungguh hebat. Saudara-saudara, kami datang pada saat itu dengan sadar bahwa situasi cuaca agak mendung. Tapi setelah berdiskusi dengan para penduduk setempat yang menyediakan jasa guide, kami berangkat menuju air terjun. Dari parkiran berjalan sekian menit lamanya. Kemudian kira-kira sampai 200 meter sebelum air terjun itu, kita sudah bisa melihat air terjunnya ada. Para guide menyarankan, jangan masuk ke dalam. Ini karena situasi makin gelap. Di sini saja. Kami dengan agak ngerundel, agak menggerutu, kemudian kami bermain air, foto-foto, lalu kemudian segera berbalik badan kembali ke parkiran. Tak lama, setelah kami membalikkan badan itu, terdengar suara gluduk-gluduk-gluduk yang sangat keras dari belakang kami, bak letupan-letupan bom kecil yang suaranya begitu menggelegar. Dan salah satu guide berteriak, banjir bandang, segera lari, segera manjat ke tempat yang aman. Saudara-saudara, kami dalam kepanikan, kami keluarga ditarik oleh para guide ke sisi kiri, di mana ada sebuah tebing yang cukup tinggi buat kami, kira-kira 2 meter lebih, dan kami dipaksa diangkat, digendong, dibopong sampai dengan bisa naik ke atas tebing itu. Dan di sana kami ada menemukan tempat sedikit celah, kami bisa berlindung dari derasnya arus sungai yang begitu tinggi, begitu deras, begitu kencang. Saking kencangnya, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Ada batu-batu besar, seukuran mobil, mungkin lebih besar, berguling di depan kami. Telat sekian detik, saudara-saudara, kami pasti kehilangan nyawa. Saudara, kami berada di tempat itu, di atas tebing itu, entah berapa lama. Mungkin sejam, mungkin lebih. Tapi bagi kami saat itu sangat lama sekali terasanya. Kayak harus menunggu di tengah ketidakpastian, terpaan angin dan air hujan yang begitu deras membuat kami menggigil ketakutan, kedinginan. Kami mengatakan bahwa kami nggak tahu harus berbuat apa. Sampai beberapa waktu kemudian, salah satu guide yang masih muda mengatakan, sudah reda kok, ayo turun. Saudara-saudara, terus terang pada saat itu kami tidak percaya. Karena waktu dia bilang sudah reda, kami melihat itu situasi masih gelap. Angin masih kencang. Air masih menetes dan begitu deras ke atas kepala kami. Apa betul sudah reda? Tapi kayak para guide meyakinkan, sudah ikut kami.
Akhirnya dibopong satu persatu, kami turun dari tebing itu, diajak menyeberang ke jalan setapak, dan singkat cerita, kami sekeluarga bisa sampai ke parkiran tanpa kekurangan apapun. Saudara-saudara, melalui peristiwa itu, kemudian saya menyadari betapa alam yang begitu indah, yang kita nikmati keindahannya, yang juga kerap kita eksploitasi, itu adalah alam yang punya potensi luar biasa untuk menghancurkan. Pada saat alam itu mengamuk, maka tidak ada yang bisa menghentikan dalam dunia ini. Tak peduli seberapa kuat orang tersebut. Namun di tengah kengerian kami akan alam itu, kami juga menghayati bahwa ternyata Mazmur menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kebesaran di atas segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini. Allah berkuasa atas badai, Allah berkuasa atas air bah, Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Maka bila saya merenungkan kembali peristiwa sekian belas tahun yang lalu di Madakaripura, saya menyadari seberat-beratnya badai, bencana yang kita alami, kita punya Allah yang memiliki kuasa lebih besar di atas semua itu. Mungkin saudara dan saya pernah atau saat ini sedang dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti saya pada saat itu di atas tebing, hanya bisa diam menggigil. Saya berseru, Tuhan, Tuhan. Namun di tengah ketidakmampuan kita untuk bertindak, kira kita selalu ingat bahwa ada Allah yang punya kuasa di atas semuanya itu. Kita ingat dan percaya bahwa Allah terus berkarya, meskipun kita tidak bisa mengerti dan melihat apa yang sedang terjadi. Sama seperti itu mengatakan pada saat itu, sudah terang, sudah cerah, ayo turun. Sebagai manusia kita mungkin menolak, enggak, masih deras hujannya, masih berbahaya. Tapi kita perlu meninggalkan kebiasaan kita untuk berpegang pada pemikiran diri sendiri. Kita percaya penuh pada Allah. Allah yang bersemayam di atas air bah itu, pemazmur saksikan dalam ayat 11. Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Walau kita nggak mengerti, walau kita nggak bisa melihat tangannya, tapi kita mau beriman. Maka saudara-saudara, badai apapun yang saat ini saudara sedang tempuh, kesulitan apapun yang tampak tidak ada jalan keluar, terlepas itu kesalahan Anda sendiri atau kesalahan kita atau kesalahan orang lain, tidak perlu itu menjadikan kita panik dan bingung. Serahkan semuanya pada Allah. Carilah kehadirannya, mendekatlah kepadanya, dan biarlah damai sejahteranya memenuhi saudara, dan kita akan melihat tangan Tuhan yang memberikan kebaikan bagi semua yang bergantung padanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah kehidupan yang penuh dengan badai kehidupan, kami mau terus bergantung kepada Engkau. Maka di tengah ketidaktahuan kami, di tengah ketidakberdayaan kami, biarlah Engkau ambil alih kehidupan kami. Kami terus mau bergantung kepada Engkau dan menantikan damai sejahtera memenuhi setiap dari kami di atas segala pergumulan yang kami hadapi. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GKI, sampai di sini perenungan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.